Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tsumma Allahumma hidayah as-shawab. Jamaah mulia yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum kita memulai kajian lanjutan kita malam ini, kita bersama-sama mengirimkan Al-Fatihah ila hadratil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ila masyayikhina wa asatidzina wa ila arwahi ajdadina wa jaddatina wa ila arwahi akhwalina wa khalatina wa ammamina wa ammatina wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila arwahi man asda ilaina ma'rufan minal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. Ada yang bertanya tentang apa perbedaannya pandangan hukum dengan ajaran hukum dengan prinsip hukum. Itu penting sekali memang dipahami oleh kita. Ya, jadi pandangan hukum itu yang kita sebut fikih ya. Jadi fikih itu terminologi agama. Sesungguhnya kalau orang mengatakan fikih itu artinya pendapat hukum atau pandangan hukum. Nah, pandangan hukum itu atau fikih itu salah satu karakternya atau sifatnya itu dia ini dinamis. Jadi fikih itu dinamis dan relatif dan beragam. Kalau ajaran itu tidak relatif. Misalnya begini, pandangan hukum itu seperti misalnya kita sholat dengan menjaharkan bismillah atau tidak menjaharkan bismillah, itu pandangan hukum namanya. Jadi itu fikih. Nah, terus ajaran hukumnya bisa dicontohkan dengan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu adalah ajaran hukum. Jadi hampir tidak ada perbedaan pandangan di dalam ulama kita bahwa sholat berjamaah itu adalah disunahkan. Ya. Nah, jadi kita sudah tahu apa pandangan hukum, apa ajaran hukum. Nah, terus prinsip hukumnya apa? Prinsip hukumnya itu sholat itu berjamaah itu sesungguhnya yang ditarget sasarannya supaya kita rukun. Jadi ada harmoni. Ya. Jadi, nah itu prinsip hukum. Jadi prinsip hukum daripada sholat berjamaah itu supaya kita menciptakan kerukunan, harmoni di kalangan umat Islam. Nah, lucunya kalau orang tuh perhatikan pandangan hukum, tetapi kemudian mengabaikan prinsip hukumnya. Contohnya apa? Contohnya dulu di Mesir ada seorang syekh, itu ditanya, yang benar itu yang mana? Tarawih 20 rakaat atau 8 rakaat? Ini syekh kalau dia menjawab salah satunya yang benar misalnya, pasti ada salah satunya yang marah, karena lagi bertengkar nih. Nah terus syekh itu jawab apa? Dia bilang tidak ada yang benar. Yang benar itu Anda pulang semua ke rumah. Iya, karena untuk apa sholat berjamaah tapi kalau prinsipnya terabaikan. Nah itu kira-kira harus sekarang ini umat Islam fikihnya harus bergeser. Dia harus naik kelas. Naik kelas itu maksudnya kita jangan terlalu pikirkan, terlalu fokus pada pandangan hukum itu. Nah, sehingga ada panduan dari ulama kita itu mengatakan begini, la yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma'u alaihi. Kira-kira terjemahannya, tidak boleh orang menyalahkan
seseorang ketika melakukan sesuatu yang diperselisihkan ulama. Tetapi yang perlu disalahkan adalah ketika seseorang itu melakukan sesuatu yang disepakati kesalahannya oleh ulama. Nah itu, jadi itu banyak sekali contoh-contohnya antara pandangan hukum dengan ajaran hukum dengan prinsip hukum. Nah, jadi beragama yang baik itu adalah ketika seseorang melaksanakan suatu perbuatan keagamaan, dia harus mengcover tiga-tiganya. Tidak boleh misalnya dia fokus pada pandangannya, tetapi prinsipnya tidak terlaksana. Nah, ini memang fikih ini agak rumit, ya karena prosesnya itu panjang. Ya, tapi saya kira kalau kita paham bahwa fikih ini dinamis ya. Dinamis itu maksudnya tidak kaku. Nah ini yang perlu kita paham, Bapak Ibu sekalian. Jadi fikih itu tidak kaku. Bahkan bukan hanya fikih, tapi syariat kita ini tidak kaku. Nah, maksudnya tidak kaku itu ya dia mengikuti situasi tertentu. Contoh misalnya ya, contoh Nabi itu misalnya sering sekali ditanya oleh para sahabatnya, pertanyaannya sama tapi jawabannya beda-beda. Nah, itu jawabannya beda-beda. Karena kenapa? Karena Nabi ketika menjawab itu dia melihat siapa yang bertanya, dan setiap orang itu memiliki situasi yang berbeda-beda. Ya, salah satu misalnya contohnya Nabi pernah ditanya, apakah boleh seseorang itu mencium istrinya pada saat puasa? Nabi melihat orang penanyanya. Yang pertama itu, yang tanya itu pemuda, sehingga Nabi mengatakan tidak boleh. Oke, tidak boleh mencium istri pada saat puasa. Tidak lama kemudian ada sahabat yang mengajukan pertanyaan yang sama. Nabi melihat dan kemudian menjawabnya boleh saja. Kenapa? Nah itu fikih. Jadi ketika Nabi mengatakan boleh, itu fikih namanya, produk. Ya, itu fikih. Boleh mencium, atau pertama tidak boleh mencium istri pada saat berpuasa, itu fikih namanya. Ya, itu fikih. Yang kedua, boleh mencium istri pada saat berpuasa, itu juga fikih. Nah ini beragam. Kenapa bisa beragam? Dia beragam karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi fikih itu dinamis karena banyak faktor yang bisa pengaruhi. Apa yang pertama yang bisa pengaruhi itu zaman, kemudian tempat, kemudian situasi manusianya, tradisi masyarakat, niatnya seseorang. Ini semuanya bisa mempengaruhi produk hukum, sehingga hukum itu dinamis. Ya. Sehingga hukum itu dinamis. Nah, jadi, kalau dinamis berarti sepatutnya dia fleksibel. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu pengantarnya dulu. Jadi kita harus bedakan supaya kita paham hukum Islam kita ini baik, harus ada ilmunya. Ilmunya itu mengatakan seperti itu tadi. Bedakan antara ajaran hukum, pandangan hukum dengan prinsip hukum. Prinsip hukum itu seperti keadilan. Jadi keadilan itu mempengaruhi semua rubrik perbincangan hukum di dalam hukum kita. Ya. Contoh misalnya ya, contoh ini keadilan.
ada seorang laki-laki kaya, lalu kemudian dia sudah tua. Ini fikih. Jadi dia kaya dan sudah tua. Begitu mau meninggal, tiba-tiba dia panggil istrinya, baru dia talak 3. Alasannya apa? Nggak ada alasannya, mau aja. Secara pandangan boleh. Siapa yang larang dia mentalak istrinya? Tetapi secara prinsip itu nggak masuk. Oleh karena itu ulama kita mengatakan orang itu yang ditalak itu tetap bisa mewarisi. Kenapa? Karena demi keadilan, demi prinsip hukum. Nah, jadi secara fikih tadi, secara pandangan boleh tidak mewarisi karena dia sudah tidak ada hubungan suami istri karena sudah diceraikan. Tetapi kalau kita punya paradigma seperti tadi, ulama itu harus punya paradigma yang mapan, yang valid. Wah, ini nggak boleh ini terjadi yang begini nih. Jadi dia harus memfatwakan bahwa perempuan itu tetap bisa mewarisi. Kenapa? Karena melanggar prinsip hukum tadi, prinsip keadilan. Ya. Ada juga orang misalnya dia kaya, sepatutnya karena dia kaya dia harus keluarkan zakatnya. Begitu mau habis 1 tahun, siklus 1 tahun, dia kasih sebagian hartanya kepada orang lain untuk menghindari kewajiban zakat. Sebenarnya secara pandangan boleh. Orang yang tidak memiliki 1 nisab tidak kena wajib zakat. Tetapi dia sengaja untuk menghindari kewajiban zakat. Jadi pandangan hukumnya jalan, tetapi prinsipnya jalan. Oleh karena itu ulama kalau ditanya mestinya jawab kamu tetap kena wajib zakat. Itu karena kenapa? Karena prinsip hukumnya gak masuk. Satu lagi contoh, ya, ada orang kawin, niatnya, nah ini niat mempengaruhi fikih Pak, niat mempengaruhi fikih. Ada orang kawin, tetapi niatnya habis kawin dia menceraikan istrinya. Tapi dia tidak sebut dalam akad nikah itu bahwa saya akan, karena kalau dia sebut itu namanya nikah mut'ah dan itu nggak boleh. Tapi kalau imamnya, ulamanya tahu dengan cara-cara tertentu dia mampu deteksi bahwa orang ini niatnya baik, dia nggak bisa lakukan itu. Dia tidak boleh laksanakan perkawinan itu. Karena kenapa? Karena itu melanggar prinsip pernikahan, yaitu keabadian, kelestarian. Jadi artinya begini, orang itu dalam Islam kawin itu tidak boleh berwaktu, dia harus lestari. Itu prinsip hukumnya. Sehingga kalau ada orang kawin dan niatnya mau cerai dan itu dideteksi oleh imam penghulu, itu nggak boleh. Bagaimana cara mendeteksi? Ya dengan cara-cara tertentu. Itu punya ilmu tersendiri. Hampir sama yang telah dialami oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi. Ada ceritanya menarik sekali mengenai fikih ini. Jadi Ibnu Abbas itu satu ketika beri pengajian kepada para sahabatnya karena dia ulama kan. Tiba-tiba ada orang datang dari kejauhan, langsung menerobos ke jamaah dan angkat tangannya. Syekh, boleh bertanya? Kata Ibnu Abbas, oke, silahkan. Terus kata orang itu, apakah orang yang membunuh diterima tobatnya? Itu pertanyaannya. Diterima gak tobatnya orang yang membunuh? Ibnu Abbas tidak langsung jawab, dia lihat matanya. Lalu kemudian lihat matanya, dia jawab tidak diterima tobatnya.
Itu jawabannya. Nah, ketika dia mengatakan tidak diterima tobatnya, itu namanya fikhi. Nah, sahabat-sahabatnya yang mendengarkan fatwanya Ibnu Abbas tadi, itu semua heran. Kenapa heran? Karena Ibnu Abbas itu punya pandangan fikih mengatakan bahwa orang yang membunuh itu diterima tobatnya. Pertanyaannya, kenapa di sini dia menjawab tidak diterima? Kenapa dia jawab tidak diterima? Karena Ibnu Abbas punya ilmu khusus, dia bisa deteksi bahwa orang ini bertanya sedang dalam perjalanannya mau pergi membunuh orang. Dia punya ilmu khusus dan itulah yang disebut dengan psikologi. Dia pelajari psikologinya. Dia mengatakan tidak diterima. Setelah dia bicara, setelah dia setelah orang itu dijawab, lalu permisi. Kemudian setelah pergi, para sahabatnya Ibnu Abbas tanya, "Syekh, kok begini?" Dia bilang, "Kenapa?" Dia bilang, "Loh, kok fatwanya beda? Kan Syekh punya pandangan hukum itu mengatakan bahwa orang yang membunuh itu diterima tobatnya. Kenapa tadi jawabannya beda?" Dia bilang, "Seperti yang saya sudah bayangkan, Anda pasti tanya itu." "Iya, kenapa?" kata para sahabatnya. Dia bilang, "Tahu nggak, orang itu sedang dalam perjalanannya mau pergi bunuh orang. Kalau saya jawab, kalau saya jawab seperti fatwaku dulu, saya terlibat dalam kejahatan pembunuhan." Coba bayangkan, Pak. Ini namanya dinamis. Jadi fikih itu sebenarnya tidak boleh konsisten. Ini harus dicatat ya. Fikih tidak boleh konsisten. Dan dia hanya bisa konsisten dengan prinsip hukum. Ya. Jadi fikih itu memang tidak boleh konsisten. Nah, itu kan justru banyak dari kita justru salah paham ketika misalnya ada ulama dulu mengatakan begini, lalu kemudian tidak lagi begitu. Sebenarnya secara teori itu ada teorinya bahwa fikih itu memang tidak boleh konsisten. Karena kenapa? Fikih itu sangat situasional. Dan itu contoh-contohnya dari Nabi itu banyak sekali, para sahabat juga banyak sekali. Ya. Nah, Ibnu Abbas itu begitu. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau mencaci maki Ibnu Abbas karena tidak konsisten? Kan gitu. Tidak boleh. Karena memang fikih itu dinamis. Dia progresif. Tidak boleh kaku. Karena dia harus situasional. Jadi seandainya Ibnu Abbas ketika itu konsisten dengan pendapatnya yang dulu, berarti Ibnu Abbas telah melibatkan dirinya dalam proses kejahatan pembunuhan. Nah, prinsipnya apa tobat itu? Prinsipnya apa tobat itu? Supaya orang menyesal. Jadi kenapa? Nah, sekarang gini, apa kira-kira moralnya fikih yang mengatakan bahwa orang yang bertobat itu diterima tobatnya, orang yang membunuh diterima tobatnya? Itu visinya, filosofinya, supaya orang menyesal dan kembali lagi menjadi orang baik. Nah, ini justru ingin menjadikan fatwa itu untuk melakukan kejahatan, berarti dibalik. Nah, sehingga ulama itu dia harus melihat itu. Ya, jadi jadi fikih itu dia dinamis, progresif, relatif dan beragam. Nah, kalau begitu apakah itu akan bisa menjadi masalah? Tidak menjadi masalah. Karena Islam itu dulu berkembang itu karena fikih. Jadi tidak ada hubungannya antara beragamnya pandangan ulama kita dengan konflik-konflik yang ada. Tidak ada hubungannya. Jadi kan ada orang mengatakan begini, sebenarnya ini ulama kita ini, sebenarnya umat Islam ini kalau mau baik tidak boleh banyak pandangan, hanya satu pandangan. Nah, itu banyak orang begitu. Ada orang yang punya analisis itu keliru. Dia mengatakan apa? Dia bilang umat Islam ini baru bisa baik kalau bisa tukar pandangannya. Pertanyaannya, apakah itu sesuai dengan sejarah kita? Tidak, malah.
Sejarah kita sejak Nabi sampai berabad-abad lamanya, kita itu kuat bukan karena satunya pandangan. Justru umat Islam itu kuat karena fikihnya berkembang. Nah, itu kira-kira ini. Jadi beragamnya pandangan ulama kita, beragamnya fikihnya ulama kita itu bukan sama sekali sebagai sumber kelemahan, tetapi itu juga justru menjadi sumber kekuatan. Ya, karena ikhtilaf ummati rahmah, perbedaan pandangan ulama kita itu adalah sebuah rahmah. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara memanage itu? Itu ada tadi kaidahnya, ada panduannya, la yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkarul mujma'u alaihi. Ini kalau kita konsisten dengan panduan ini, kira-kira tidak ada konflik pandangan-pandangan itu. Karena jelas sekali dia mengatakan tidak boleh kita menyalahkan seseorang karena melakukan sesuatu perbuatan keagamaan yang diperdebatkan oleh ulama, tetapi justru yang perlu kita sesalkan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang sudah disepakati oleh ulama kita sebagai sebuah kejahatan. Jadi kita harus menyalahkan orang karena minum bir, karena berzina. Nah itu yungkarul mujma'u alaih. Jadi karena tidak ada perdebatan di situ, tidak sholat, tidak berzakat. Nah itu perlu ditegur. Tetapi bahwa orang setelah sholat berzikir dan keras-keras, itu nggak ada masalah, ada dalilnya. Orang kalau setelah sholat tidak mau berzikir karena ada dalilnya, ya sudah, Anda pergi, tidak perlu menyalahkan yang berzikir itu. Kan begitu. Contoh juga misalnya tahlilan, maulid, Isra Mi'raj, semua itu tidak lebih dari sekedar pandangan keagamaan. Kalau dia pandangan keagamaan dan dia ada dalilnya, maka panduannya adalah tadi la yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkarul mujma'u alaih. Itu sangat, inilah yang dipedomani oleh umat Islam dulu sehingga hampir tidak ada masalah. Orang itu sangat toleran. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan itu begini. Apakah kita wajib bermazhab? Nah, itu. Wajib nggak kita bermazhab? Nah, kalau pertanyaannya begitu, maka harus diklarifikasi dulu apa yang kita pahami tentang bermazhab. Ya. Jadi wajibkah bermazhab? Apa itu bermazhab? Secara histori, secara sejarah keulamaan kita, semua ulama-ulama yang hebat itu semua bermazhab. Semua bermazhab. Paling real itu buktinya kalau kita sering membaca biografi ulama itu namanya ada Tabaqat Syafi'iyah. Jadi di situ berjilid-jilid yang di situ hanya isinya adalah ulama-ulama yang punya afiliasi kepada mazhab tertentu. Contoh misalnya, kita pasti kenal itu, siapa itu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang punya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali yang punya Al-Muqis Minad Dhalal, Imam Al-Ghazali yang punya banyak lagi buku. Kalau kita tanya, dia bermazhab atau tidak? Bermazhab atau tidak Imam Al-Ghazali itu? Jawabannya jelas sekali. Kalau kita tanya dia apa mazhabnya, dia mazhabnya Syafi'i. Dia mazhabnya Syafi'i. Imam An-Nawawi mazhabnya apa? Mazhabnya Syafi'i. Ya. As-Subki itu punya As-Suyuti, itu semua imam-imam hebat. Itu semua bermazhab. Itu semuanya bermazhab. Bermazhab itu artinya berafiliasi kepada satu kelompok tertentu mengenai cara memahami agama. Jadi misalnya kalau kita mengatakan saya punya mazhab Syafi'i, itu artinya saya perilaku keagamaanku itu merujuk kepada mazhab dan pandangannya Imam Syafi'i. Begitu juga seterusnya.
Jadi apa itu bermazhab? Ada dua pengertian itu bermazhab. Bermazhab itu artinya konsisten dengan satu mazhab di semua perilaku keagamaannya. Nah, ini yang nggak boleh sebenarnya. Tidak boleh kalau dia meyakini bahwa mazhab itu semuanya benar. Itu nggak boleh. Nah, jadi kalau orang mengatakan saya tidak bermazhab, dua pengertiannya. Artinya saya memahami agama, saya memahami Quran hadis tanpa melihat pandangan ulama. Ini yang nggak boleh. Ini yang tidak boleh, karena ini tidak ada wujudnya. Tidak satu pun. Kita misalnya ada orang mengatakan saya tidak punya mazhab. Kita tanya dia, kamu memahami Al-Quran itu bagaimana caranya? Dia bilang saya rujuk ke terjemahan Departemen Agama. Bermazhab namanya itu, Pak. Itu artinya nggak bisa Anda lepaskan dari merujuk kepada terjemahan Departemen Agama dalam memahami Quran, itu bermazhab namanya. Jadi kita tidak bisa lari dari pandangan ulama. Jadi kalau ada orang mengatakan wah saya nggak punya mazhab, artinya saya dalam memahami Quran hadis itu tidak merujuk kepada pandangan siapapun. Ini nggak ada yang begini, tidak ada. Nah, pengertian kedua, tidak bermazhab artinya ketika ingin melakukan satu perilaku keagamaan tidak konsisten dengan satu mazhab di semua perilakunya. Nah, itu nggak boleh kalau kita meyakini bahwa bahwa mazhab hanya mazhab itu yang benar. Itu nggak boleh. Karena kenapa? Itu menyalahi prinsip hukum. Apa prinsip hukum yang akan disalahi, yang dilanggar? Itu karena nanti dia akan menyusahkan dirinya. Sementara tidak boleh menyusahkan diri dalam beragama. Contoh misalnya yang sering kita kasih contoh itu kalau di Indonesia kan kita rata-rata bermazhab Syafi'i, yang kalau misalnya bicara wudu itu perempuan ketika menyentuh kulitnya laki-laki itu membatalkan wudunya. Nah, itu mazhab Syafi'i. Nah, ini nanti ada situasi tertentu di mana itu tidak boleh dia konsisten di situ, karena kalau dia konsisten dia akan menyusahkan dirinya. Nah, ketika dia menyusahkan dirinya dan meyakini bahwa itu benar, nah itu sudah kesalahan benar. Jadi dia harus beragama dengan tidak meyakini bahwa mazhab itu hanya mazhab itu yang benar di semua perilaku keagamaannya. Tetapi secara teori begini. Nah, bagaimana kalau ada orang di semua perilaku keagamaannya konsisten dengan satu mazhab, katakanlah mazhab Syafi'i, tapi tidak meyakini bahwa hanya mazhab itu yang benar, itu juga boleh. Misalnya kita di Indonesia ini, orang-orang dulu semuanya mazhabnya Syafi'i. Kalau dia tidak meyakini bahwa hanya mazhab Syafi'i yang benar, itu tidak ada masalah. Ya, itu tidak ada masalah, dan itu sudah pernah dilakukan oleh orang-orang dulu. Jadi satu mazhab saja. Jadi bermazhab itu pertama perlu bermazhab itu. Maksudnya begini, bermazhab itu saya tidak boleh sama sekali beragama saya dengan cara apa saja yang dikatakan oleh ulama itu saya lakukan. Nggak boleh begitu. Itu apa artinya? Itu tidak ada ketertiban di situ. Karena sesungguhnya kita ini diwajibkan oleh agama untuk mengikatkan diri dengan agama. Nah, kalau kita punya sifat, kita punya tradisi, apa saja yang dikatakan oleh ulama kita ambil, kita lakukan, nah itu tidak boleh, karena itu namanya tatabbu'ur rukhas. Tatabbu'ur rukhas itu nggak boleh dalam agama.
Tatabbu rukhas itu artinya seorang muslim yang kerjanya dia hanya cari yang rukhsah-rukhsah itu. Nggak boleh begitu. Karena kenapa? Itu dikhawatirkan keluar dari agama. Karena sebenarnya agama ini kan ikatan. Nah, kalau orang itu tidak mau mengikat dirinya dengan pandangan mazhab, maka berarti dia dikhawatirkan akan keluar dari agama. Jadi sekali lagi, tatabbu rukhas itu tidak boleh dalam agama karena itu dikhawatirkan akan keluar dari agama. Agama itu apa sih sebenarnya? Agama. Agama itu adalah ikatan. Kita mengikat diri dengan ajaran agama. Nah, kalau ada orang yang kerjanya setiap hari dia cari mana yang pendapat yang lebih mudah, nah itu nggak boleh. Itu artinya dia tidak mau mengikat dirinya dengan agama. Itu yang disebut dengan tatabbu rukhas. Ya. Jadi saya kira itu yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya fikih ini sepatutnya dijadikan sebagai kekayaan, ya. Jadi fikih ini kekayaan, jangan dianggap fikih itu sebagai suatu yang melemahkan umat Islam. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan sejarah. Saya ingin mengatakan justru sejarah kita menunjukkan kepada kita bahwa berabad-abad lamanya umat Islam itu bermazhab, lalu kemudian pada saat itu justru umat Islam itu menjadi kuat, ya, itu menjadi kuat. Jadi tidak ada hubungannya antara mazhab dengan kelemahan umat Islam. Dan memang tidak bisa sama sekali karena perbedaan itu adalah natural. Jadi dia adalah sesuatu yang alami. Bahkan sebenarnya perbedaan ini itu sumbernya juga agama. Apa maksudnya? Kalau kita melihat Al-Quran, Al-Quran itu salah satu faktor yang menyebabkan orang berbeda pandangan keagamaan. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Di dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian, itu ada dua jenis redaksinya. Nah, jadi redaksi Al-Quran itu ada dua jenis, ya. Pertama ada yang disebut dengan qat'i, ada yang disebut dengan qat'i, ada yang disebut dengan zonni. Zonni itu artinya redaksi Al-Quran yang mengandung lebih dari satu pengertian. Lebih dari satu pengertian. Nah, karena lebih dari satu pengertian berarti ulama boleh memilih satu pengertiannya. Contoh misalnya, ya, di dalam Al-Quran itu kan Al-Quran mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Jadi Al-Quran itu tidak disentuh kecuali orang-orang suci. Nah, di situ lebih dari satu pengertiannya. Apa yang dimaksudnya orang-orang suci? Ada yang mengatakan, oh itu informasi, ayat ini sekadar informasi bahwa Al-Quran itu hanya disentuh oleh para malaikat di Lauh Mahfuz. Ada yang mengatakan, oh tidak, yang dimaksud tidak itu bukan informasi, tapi itu perintah, itu larangan. Maksudnya jangan menyentuh Al-Quran kalau tidak dalam keadaan suci. Makanya ada mengatakan kalau tidak berwudu tidak boleh. Ada juga orang mengatakan yang dimaksud itu yang tidak suci itu adalah orang kafir. Jadi selama Anda orang beriman bisa sentuh Quran. Ya. Nah jadi, ini kalau yang begini-begini, makanya misalnya ya, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i itu mengatakan tidak boleh karena yang dimaksud itu ada hadis-hadisnya. Tetapi jangan lupa bahwa ada juga mazhab mengatakan bahwa menyentuh Quran tanpa wudu itu boleh. Gitu. Nah di situ. Nah lalu bagaimana menyikapi yang begitu? Nah jawabannya, kalau kita sudah bermazhab sebelumnya dengan tidak boleh menyentuhnya tanpa wudu, lakukan itu terus. Tidak perlu rubah-rubah. Ya, tidak perlu merubah-rubah. Karena kalau apa alasannya rubah? Kalau kita mengatakan bahwa, ya silakan. Saya kunci dulu ya, bahwa
perbedaan pandangan itu tidak boleh dihindari karena itu natural dan itu juga sesuai dengan ajaran agama, karena ya teks-teks Al-Quran dan hadis kita justru kebanyakan itu redaksinya berbentuk zonni. Zonni itu artinya redaksi itu mengandung lebih dari satu makna. La yamassuhu illal mutahharun, dengan ayat ini memunculkan seperti itu tadi pandangannya, ya kan? Nah, ada juga misalnya mengatakan la ta'kulu riba, jangan makan riba. Apa yang dimaksud dengan jangan makan riba? Jumhur mengatakan yang dimaksud itu jangan gunakan dalam bentuk apapun. Nah, itu namanya redaksi. Ya. Contoh misalnya aula mastumun nisa, ya kan? Nah, aula mastumun nisa itu satu redaksi itu kemudian memunculkan dua pandangan ulama. Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud itu jangan menyentuh perempuan. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan yang dimaksud itu adalah berhubungan seksual, berjima. Nah, sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan kalau menyentuh kulit perempuan itu tidak membatalkan. Dari mana sumbernya? Itu karena Quran. Nah, ini dari aula mastumun nisa itu yang membuat salah satu faktornya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Saya terganggu pada di masjid. Kalau sampai situ juga siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.